Ada kalanya kita merasa bahwa komunikasi sudah jadi serba cepat, kayak ngetik di WhatsApp yang isinya cuma emoji. Ternyata, di balik semua itu, ada sejarah panjang yang enggak kita sadari. Ibaratnya, kita penuh sesak dengan ekspresi tapi seringkali mengabaikan makna di balik setiap ikon yang kita gunakan. Rasanya kayak kita lebih banyak mengandalkan wajah kuning ketimbang kata-kata, kan? Lalu kenapa emosi bisa distandarisasi dalam bentuk wajah kuning ini? Apakah emoji ini cuma hiasan di obrolan atau ada cerita menarik di belakangnya? Masuklah ke dalam dunia emoji yang ternyata lebih dalam dan kaya makna. Yuk, kita gali sejarahnya dalam pembahasan ini. Dimulai dari bagaimana wajah kuning ini muncul serta evolusinya di antara kita sehari-hari. Chapter 1, Asal-muasal wajah kuning. Emoji yang kita kenal sekarang ini berasal dari Jepang, di mana penciptanya, Shigetaka Kurita, beranggapan bahwa komunikasi digital perlu lebih ekspresif. Dengan hanya 12x12 pixel, Kurita berhasil menciptakan serangkaian ikon untuk menyampaikan perasaan dan informasi. Di tahun 1999, saat itu mungkin hanya sedikit orang yang bisa membayangkan bagaimana wajah kuning ini akan merevolusi cara kita berkomunikasi. Bayangkan saja, saat itu sinyal telepon masih sering bermasalah, namun sudah ada ide untuk membuat ekspresi digital yang bisa menggantikan kata-kata. Tentu, asal-muasal ini bukan sekadar latar belakang sejarah, ini adalah poin awal dari sebuah perubahan besar. Dari waktu ke waktu, wajah kuning mulai bertransformasi menjadi bagian penting dari percakapan. Ketika internet mulai meledak, emoji seakan ikut berbahagia, meluncur ke berbagai platform dan menjadi bahasa baru untuk menyampaikan perasaan. Pesan-pesan yang sebelumnya mendayu-dayu kini bisa disampaikan dengan satu gesekan jari. Ini semua adalah bagian dari perjalanan panjang yang kadang kita abaikan. Padahal di balik setiap ketukan itu, ada orang-orang dengan ide cemerlang yang berjuang agar pesan kita enggak monoton. Chapter 2, Perkembangan emoji di era digital. Setelah emoji ditemukan, perkembangannya benar-benar melesat. Enggak hanya jadi hiasan dalam pesan, wajah kuning ini jadi pelengkap komunikasi sehari-hari. Mungkin, kita semua pernah mengalami momen saat bertelepon atau video call, di mana kata-kata terasa tak cukup, dan satu emoji bisa mengekspresikan lebih banyak daripada ribuan kata. Bayangkan saat seorang teman mengajak kita jalan dan kita justru mengirim emoji wajah tertawa, bukankah itu lebih nyaman dibandingkan menuliskan, "Ya, saya suka"? Atau, saat kita berada dalam situasi canggung dan mengirim emoji wajah tersipu. Itu semua membuktikan bahwa emoji memiliki kekuatan lebih dari sekadar gambar. Namun, ada juga hal ironis yang tak bisa dihindari. Kadang emoji bisa salah interpretasi. Tahu sendiri kan kalau ada emoji marah yang sebenarnya bermaksud lucu bagi kita, tapi orang lain jadi bisa salah paham. Dan disinilah kita belajar pentingnya konteks dalam berkomunikasi. Apa yang bisa jadi lelucon bagi kita, belum tentu bisa dipahami sama orang lain. Chapter 3, Emosi dalam setiap emoji. Kalau dipikir-pikir, setiap emoji tuh kayak karakter dalam sebuah drama. Menawarkan nuansa yang berbeda, menggambarkan emosi dari sekadar bahagia hingga marah. Mungkin kita pernah mengirim wajah sedih saat mendengar kabar buruk, atau wajah tertawa saat bercanda dengan teman. Tanpa kita sadari, ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang luar biasa. Menariknya, meskipun emoji tampak sederhana, mereka dapat membawa beban emosional yang dalam. Betapa seringnya kita ketakutan untuk mengungkapkan perasaan, namun dengan si wajah kuning ini, kita bisa lebih berani. Kita semua pernah mengalami momen ketika kata-kata terasa tidak cukup, disitulah gelombang emosi dikemas dalam satu gambar. Ini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari kita yang seolah terlihat biasa, tapi sebenarnya menyimpan kedalaman makna yang enggak banyak orang sadari. It's like a hidden treasure, gitu deh.
Chapter 4, Dampak Sosial Emoji. Sejak pertama kali muncul, emoji yang kita sebut wajah kuning ini membawa dampak sosial yang luas. Dari interaksi sehari-hari hingga tren di media sosial, emoji berkontribusi dalam membentuk cara kita berkomunikasi. Enggak sedikit dari kita yang menemukan teman baru atau bahkan jatuh cinta lewat emoji. Iya, bisa jadi momen pertama ketika kita mengenal seseorang adalah melalui pesan yang disertai gambar wajah senyum. Namun, di balik kecanggihan itu, ada sisi gelap yang perlu kita waspadai. Bisa jadi, semakin kita mengandalkan emoji, kemampuan kita untuk mengekspresikan perasaan dengan kata-kata semakin menurun. Kadang, kita justru menjadi kurang peka pada pengalaman emosional orang lain. Kita terjebak dalam dunia virtual, mengandalkan ekspresi wajah yang sudah diprogram. Dan ini adalah tantangan yang mungkin kita hadapi di era komunikasi digital. Bagaimana kita bisa menjaga kedekatan emosional dalam komunikasi saat terlalu banyak mengandalkan emoji? Chapter 5, Emoji dan Masa Depan. Sekarang kita sampai pada titik di mana emoji bukan sekadar gambar. Mereka adalah bagian dari bahasa di era digital. Dengan perkembangan teknologi dan media sosial, kita bisa membayangkan bagaimana emoji akan terus beradaptasi. Mungkin ke depannya kita akan melihat lebih banyak variasi dan bentuk yang mengekspresikan nuansa emosional yang lebih kompleks, jauh dari wajah kuning sederhana ini. Bayangkan, jika suatu saat emoji bisa menganalisis nada suara kita atau bahkan ekspresi wajah asli saat kita berkomunikasi. Tentu ini mengubah banyak aspek dalam interaksi sosial kita. Namun, di tengah semua inovasi ini, satu pertanyaan tetap ada. Apakah kita akan kehilangan esensi dari komunikasi itu sendiri? Disinilah kita perlu menyadari bahwa meskipun emoji memberikan kemudahan, kita tetap perlu menjaga keaslian dalam interaksi kita. Memahami batasan emoji itu penting, agar kita tak kehilangan kedalaman makna dari komunikasi sosial. Jangan lupa subscribe ke Memoria untuk lebih banyak cerita menarik lainnya. Karena setiap hal punya asal.